program unggulan kami di P3K. P3K itu infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan untuk kesejahteraan. Jumpa lagi, saat ini saya berada di Sekadau, yaitu satu kabupaten di Kalimantan Barat. Dan di sebelah saya bersama dengan Bapak Aron sebagai Bupati Sekadau. Pak Bupati, ini suatu kesempatan yang sangat bahagia bagi kami sebagai Kanwil Ditjen Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat bisa berkunjung ke Kabupaten Sekadau dan langsung ketemu dengan Pak Bupati. Pak Bupati, saya tahu ini perjuangan Pak Bupati untuk meraih posisi sebagai Bupati, tentunya dengan perjuangan yang sangat keras ya untuk menjadi pemimpin di daerah ini. Nah, setelah menjadi Bupati, misi berikutnya adalah bagaimana mengisi jabatan ini untuk memakmurkan masyarakatnya. Nah, kali ini Putra dalam forum namanya Ngopi Darat, Pak. Ngopi Darat itu adalah ngobrol bersama pimpinan daerah lingkup Kalimantan Barat. Nah, sebelum Bapak jawab, kita ngopi dulu, Pak. Biar kita relax dulu, Pak. Ya, sekarang kita ingin dengar nih jawaban Pak Bupati. Karena misinya pasti luar biasa ini, apa yang mau dibangun oleh Pak Bupati bersama rakyatnya. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau ini merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau dan dimekarkan pada tahun 2003 yang lalu. Berarti kira-kira 18 tahun yang lalu ya. 18 tahun lalu. Kemudian Kabupaten Sekadau ini terdiri dari 7 kecamatan, kemudian 87 desa. Jumlah penduduk kita kurang lebih 215 jiwa. 215.000 ya. 15.000 jiwa yang mendiami Kabupaten Sekadau ini. Dan saat ini saya sebagai Bupati terpilih Kabupaten Sekadau dilantik pada bulan Juli yang lalu. Jadi baru 5 bulan lah, 5 bulan ya. Bupati Kabupaten Sekadau. Kemudian fokus dan konsentrasi kerja kami ke depan sebagaimana yang tertuang dalam visi kami itu, yaitu mewujudkan Sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat, sejahtera dan bermartabat dengan program unggulan kami di P3K. P3K itu infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau. Kemudian mohon izin Pak, 215.000 itu dominannya bekerja di sektor apa, Pak? Dominannya bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian, sehingga memang kemarin visi misi kita itu, terutama program unggulan kita itu memang lebih banyak berhubungan kepada petani kita. Itu terkait dengan perkebunan, karena di Kabupaten Sekadau ini sebagian besar adalah perkebunan kelapa sawit. Kemudian juga ada sebagian juga karet, ya. Kemudian ada sawah juga, kemudian ada coklat juga, ya. Sayur-sayuran juga ada, Pak. Sayuran juga ada di Kabupaten Sekadau ini. Tapi intinya bahwa untuk kebutuhan Kabupaten Sekadau ini untuk saat ini ada beberapa yang memang disuplai dari masyarakat petani Kabupaten Sekadau, tapi juga ada beberapa yang disuplai juga dari beberapa kabupaten sekitar yang ada di provinsi Kalimantan Barat ini. Jadi sehingga fokus kerja kami juga ke depan, karena kita juga tahu bahwa saat ini salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat adalah di sektor kelapa sawit. Ya. Sehingga program kita ke depan juga bagaimana kita memberikan bantuan kepada petani-petani mandiri kita, ya, supaya juga mereka bisa mendapatkan akses baik di
lewat perusahaan maupun lewat utility-nya juga kita berikan kepada mereka. Dan itu sudah Bapak kasih fondasi yang kuat ya Pak ya, karena kan kalau petani mandiri harus ada keyakinan ini pasti ditampung oleh pabriknya. Yang kedua pupuk atau sarana-sarana yang lain itu kan harus dibantu mereka. Itu sudah Bapak kondisikan ya Pak ya untuk rakyat Pak. Untuk saat ini sebenarnya di APBD perubahan juga kita menganggarkan untuk pembelian bibit kelapa sawit untuk petani kita yang ada di Kabupaten Sekadau ini. Karena itu yang pertama memang mereka menyampaikan proposalnya kepada kita, kemudian kita minta papel untuk melakukan cek di lapangan terkait dengan titik koordinatnya. Karena kita tidak mau memberikan bantuan itu kepada titik koordinat di daerah itu misalnya, kemudian di HGU perusahaan yang lain juga. Jadi kita fokus memang di areal yang tidak terlalu itu dan juga di HGU perusahaan lain, sehingga ke depan tidak memunculkan persoalan baru terkait dengan kebutuhan kelapa sawit. Berapa perusahaan Pak sawit ini yang ada di Kabupaten Sekadau ini? Di Kabupaten Sekadau saat ini kalau tidak salah itu sekitar 24 perusahaan. 24 perusahaan. Ya, ada pabriknya juga Pak? Ada pabrik. Pabriknya cukup banyak juga Pak. Ada 8 atau berapa pabrik. Artinya masyarakat itu tidak perlu bingung sebetulnya Pak ya, sudah punya hubungan dengan perusahaan atau pabrik-pabrik tersebut ya Pak ya. Ada BUMDes, ada BUMD kita ada, tapi sekarang masih mengelola air bersih di Kabupaten Sekadau. Tapi sekali lagi untuk yang perkebunan sampai sejauh ini yang kita pantau di lapangan memang tidak ada keluhan dari petani kita, masyarakat kita, karena saat ini dengan harga hari ini 3.100 tinggi sekali naik terus ini 100, dan bahkan kita melihat di lapangan sudah mulai sejahtera, ekonomi mereka juga mulai bangkit gitu kan, sehingga memudah kita pemerintah daerah berkoordinasi pada mereka, terutama berkaitan dengan proses perekonomian kita. Mudah-mudahan dari sektor sawit bisa menjadi andalan Pak ya dalam konteks pembangunan ekonomi, karena rakyat sudah setidaknya tidak perlu khawatir untuk penghasilan dari pertanian. Nah, tadi saya tertarik Pak Bupati ini dilantik di Juli, artinya kan sudah setengah tahun ini, sudah 1 semester berjalan. Nah, untuk motret fakta di lapangan dalam masa 1 tahun ini kan nggak terasa nih Pak, sebentar lagi sudah Desember ini. Jadi sebagai pemimpin di kepala daerah pasti banyak aspek yang mau dibenahi ya. Satu, bagaimana proses birokrasi yang tergantung dari SDM, sistem dan lain-lain. Nah ini menurut Pak Bupati sebagai ASN ini kan penggerak roda birokrasi, menggerakkan ekonomi pembangunan di sini. Nah, menurut Pak Bupati bagaimana kondisi SDM kita di sini dan sistem yang dibangun selama Bapak lihat? Baik, karena kebetulan juga saya akan berangkat dari anggota DPR. Sudah 3 periode anggota DPR di kabupaten, kemudian mencalonkan diri di anggota DPR provinsi terpilih. Jadi berangkat dari itu sebenarnya sedikit banyak saya sudah mengetahui persoalan yang ada di Kabupaten Sekadau, terutama berkaitan dengan birokrasi. Kendala kita saat ini memang sumber daya manusia. Yang kedua memang kita melihat juga di eranya pemerintahan saat ini penerimaan pegawai ini kan kurang. Hampir bukan setiap tahun, mungkin setahun hanya ada sekali, kemudian 2 tahun berikutnya tidak ada. Jadi intinya bahwa kita akan memanfaatkan betul potensi kita yang ada di birokrasi. Memang sekarang kendala bagi kami ini kan ke depan ini banyak yang pensiun. Banyak yang pensiun, kemudian juga eselon 3 kita juga agak kurang. Jadi sehingga kita memang ke depan mungkin ada beberapa eselon 2 kita PLT-kan dalam rangka kita mempersiapkan juga untuk persiapan untuk kemudian bidding ya. Mungkin kita perkirakan di Januari atau Februari lah proses kita mengenalkan itu semua, karena memang sekali lagi bahwa membedah di birokrasi kita ini kan butuh waktu dan juga butuh proses gitu kan.
Memang kesulitan kami saat ini memang di birokrasi itu banyak pejabat wilayah yang pensiun yang tidak kenal kita, tapi kami tidak semangat, artinya ke depan bagaimana kita berusaha memanfaatkan potensi yang ada ya. Pemenuhan dari SDM lokal apa memungkinkan itu Pak yang baru-baru rekrutmen itu, atau masih harus dari kabupaten sebelah atau dari provinsi atau? Kalau untuk yang eselon 3-nya sih sebagian besar masih lah. Ya masih, kalau eselon 2 karena kita PNBD kan kita nggak tahu juga nanti ada orang luar juga yang daftar apa itu mau nikah gitu kan. Tapi intinya kita memberikan peluang pada semua masyarakat kita yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing untuk berkompetisi. Karena harapan kita semakin banyak orang ikut PNBD itu kan semakin enak kita nyeleksinya. Ya, kita ikut membangun dalam proses birokrasi ya Pak ya. Ini untuk membangun Skado juga ya, kita majukan Skado. Nah Pak Bupati, ini yang kadang menjadi polemik ya, permasalahan tantangan lah. Apalagi Bapak di setengah tahun baru masuk nih. Ini masalah anggaran nih Pak. Ya, kadang kan berpikir, waduh, saya udah masuk anggarannya tinggal sedikit, padahal yang mau dikerjakan dengan program banyak ini masih banyak. Nah, menurut Pak Bupati, akhirnya prioritas apa Pak dengan keterbatasan ini yang harus Bapak lakukan sampai akhir tahun? Kita memang semenjak lantik kita sudah sadar sebenarnya bahwa kita kekurangan anggaran, karena memang saat kami dilantik kita sudah masuk kepada pandemi COVID-19 ya, kemudian beberapa kegiatan juga direfocusing gitu kan. Artinya kita memang fokus memprioritaskan program-program yang sifatnya strategis, sifatnya penting untuk di Kabupaten Skadar, karena kami juga menyadari bahwa hasil proses pemilu tahun sekarang ini kan mungkin hanya 3,5 tahun saja. Dan 2024 itu kita juga akan kampanye lagi, maka di waktu yang sisa waktu yang sekian bulan ini kan kita betul-betul memanfaatkan untuk pertama terkait dengan visi kami, terkait dengan janji kita, tapi ada beberapa yang sudah memang kita realisasikan, dan juga masyarakat kita sadar sebenarnya ketika kami menjabat kita pada situasi COVID, apalagi sekarang dihadapkan kepada bencana banjir. Jadi itu juga yang terakhir ini hampir 1 bulan ya Pak ya? 1 bulan masyarakat kita itu terendam banjir di daerah pesisir Sungai Kapuas ini dan juga sebagian di muara Sungai Skadar ini. Tetapi kita bersyukur juga bantu juga banyak mengalir sehingga kita juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat kita yang meringankan banjir meringankan. Dan sampai detik ini kita masih juga memberikan bantuan. Kemarin kami dapat bantuan dari Presiden sekitar 3.000 paket juga kita suplaikan kepada masyarakat kita. Karena hari ini sebenarnya kami juga menerima kunjungan dari Danrem. Pak waktu juga yang saya tugaskan ke sana, mereka juga dalam rangka membantu pemerintah daerah terkait dengan pasca bencana, normalisasinya Pak ya, kemudian membersih rumah-rumah warga, termasuk juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Jadi luar biasa ya, masuk di tengah tahun, misinya sangat kuat untuk membangun Kabupaten Skadau. SDM masih menjadi tantangan, keuangan juga sama. Tapi kalau boleh Pak, kan alokasi anggaran APBD ada itu transfer dari daerah ke desa. Kemudian kolega-kolega ada instansi vertikal yang ada di sini juga mengelola anggaran. Nah, bagaimana Pak Bupati membangun komunikasi dengan mereka, karena mereka juga ada anggaran yang harus dipakai, dan itu semuanya untuk Kabupaten Skadau. Jadi sumber-sumber pembiayaan ada dari APBD, APBN, kemudian pembiayaan dari perbankan atau lembaga non-perbankan, bahkan juga mungkin Pak Bupati udah menarik investor lagi. Ini komunikasinya gimana Pak Bupati, terbuka atau selektif atau bagaimana menurut Pak Bupati selama ini sama kolega-kolega semua? Yang pertama memang saat ini kita selektif dan juga terbuka karena juga kita menyadari bahwa untuk membangun Kabupaten Skadau itu kan bukan pemerintah saja, tapi juga
juga ada masyarakat, ada juga dari dunia usaha, ada juga dari perbankan. Jadi intinya selama ini kita sudah menjalin komunikasi yang baik juga dengan mereka. Saya pikir juga ada masalah selama ini. Investor nggak ada masalah. Kalau dari mitra, dari instansi vertikal, aparat penegak hukum, polisian aman semua komunikasinya. Sejauh ini sih, ini kita komunikasikan ketika ada kegiatan-kegiatan pemerintah, mereka juga kita sertakan. Apakah dengan memberikan bantuan mereka juga jalan Pak ya. Jalan tahu semua kita di Sekado arahnya harus sama gitu Pak ya, harus sama-sama membangun sinergi yang risiko ya. Pak, kalau boleh tahu apa misinya Sekado itu apa sih? Visi misinya, atau ada tagline atau slogan apa supaya makin menguatkan kita membangun apa dari Kabupaten Sekado ini? Kemudian terkait dengan tagline, kita memang Sekado sejahtera, Sekado sejahtera, Sekado bermartabat. Kita memang harapan kita dengan beberapa program yang juga nanti kita bergerakkan untuk kepentingan masyarakat, kelak juga ujungnya kan kepada kesejahteraan. Iya, untuk masyarakat Pak, ekonomi meningkat, masa bahagia kan untuk Pak ya. Karena itu tugas pemerintah kan untuk tanggung jawabnya pemerintah. Oke, jadi Sekado apa Pak? Sejahtera, Sekado bermartabat. Kalau kami Pak di perbendaharaan itu DJBB Handal. Jadi mungkin kita bisa sama-sama ini Pak ya, meneriakan Sekado sejahtera, Sekado bermartabat, DJBB Handal. Nah, gitu. Jadi harus semangat kita Pak, supaya rakyat nanti kita tahu nih ya. Yuk kita sama-sama Pak, Sekado sejahtera, Sekado bermartabat, DJBB Handal. Ya, jadi teman-teman, mari kita support pemerintahan Kabupaten Sekado bersama Pak Bupati Aron untuk memakmurkan masyarakat makin sejahtera, infrastruktur makin maju, ekonomi makin meningkat, SDM makin tersedia dengan baik untuk birokrasi menjalankan roda pemerintahan, dan investor yang mau masuk tadi terbuka, tapi tentunya harus selektif karena ini untuk kemakmuran masyarakat Sekado. Kita support terus, Sekado maju, Sekado sejahtera, Sekado bermartabat, DJBB Handal. Ya, sampai jumpa.